Shalom, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, secara khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan yang baik hari ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, itu boleh meneguhkan, menguatkan iman kami, dan membantu kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dalam siara hidup iman kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dunia yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian, kita seringkali merasa cemas, khawatir, dan takut. Berita-berita tentang konflik, peperangan, bencana alam, dan berbagai masalah sosial lainnya bisa membuat hati kita menjadi tidak tenang, kehilangan damai dan sejahtera. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita diajak untuk mencari dan menemukan damai yang sejati, yaitu damai yang dari Tuhan di tengah kekacauan hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pahami dan lakukan di tengah-tengah kekacauan dunia ini sehingga kita bisa menemukan damai yang sejati? Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa damai yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27, Yesus berkata bahwa Dia memberikan damai sejahtera kepada kita, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan berbagai cara untuk mencari damai, seperti harta kekayaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan, ataupun hiburan-hiburan. Namun Bapak Ibu Saudara, semua itu bersifat temporal, bersifat sementara, dan tidak bisa memberikan ketenangan, kedamaian yang sejati, kedamaian yang sesungguhnya bagi kita. Harus kita pahami bahwa damai sejahtera sejati itu bersumber dari Tuhan, dan damai yang tidak bergantung pada situasi atau kondisi di sekitar kita. Itulah damai yang berasal dari Tuhan. Ini adalah damai yang memenuhi hati dan pikiran kita. Meskipun kita ada di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah masalah di hidup kita, namun damai yang bersumber dari Allah senantiasa ada bagi kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cara untuk bisa mendapatkan damai di tengah konflik. Selain memahami bahwa damai itu bersumber dari Allah, maka yang kedua,
kita diajak untuk bisa mengatasi kecemasan dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, Yesus juga mengingatkan kita agar jangan gelisah dan gentar hati kita. Ketika kita merasa cemas atau takut, khawatir, itu adalah tanda bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri atau hal-hal duniawi untuk mencari damai. Bapak Ibu Saudara, kita perlu kembali kepada Tuhan, bahwa segala kekhawatiran kita dalam doa, membawa segala kekhawatiran kita, kecemasan kita, ketakutan kita dalam doa, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 menulis firman Tuhan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menemukan damai dalam konflik? Yang ketiga, menjalani hidup dengan damai. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menerima damai dari Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain. Dalam Matius 5 ayat yang ke-9, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini berarti kita harus berusaha menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih, penuh pengertian, dan berjuang untuk hadirnya rekonsiliasi di sekitar kita. Dengan demikian, kita menjadi saksi hidup dari kasih dan damai Tuhan di dunia yang penuh dengan kekacauan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita selalu mencari dan menerima damai dari Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam menghadapi setiap tantangan dan kekacauan, ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal bagi kita. Dan biarlah damai itu memerintah, menguasai hati kita dan menuntun kita untuk menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.